Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian, yakni melanjutkan materi yang kemarin saya bahas ya. Oke, dan di sini ada tujuan pengendalian internal. Apa sih tujuannya? Yang pertama, reliabilitas laporan keuangan, dan yang kedua, ketaatan pada hukum dan peraturan, dan yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasi. Jadi itu tujuan dari pengendalian internal ya. Dan juga di sini ada tanggung jawab manajemen dan juga auditor atas pengendalian internal. Yang pertama, tanggung jawab manajemen ya. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas atau perusahaan, dan juga auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangannya, atas laporan keuangan perusahaan lebih tepatnya. Dan di sini ada tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal ya. Dan yang pertama di sini ada kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dan juga keterbatasan inherent pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa penghirauan kecermatan yang diterapkan dalam pencadangan dan implementasi. Oke, dan juga di sini ada tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404 tadi ya. Jadi manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal tersebut atas laporan keuangan terdiri atas dua komponen ya. Yang pertama ada rancangan pengendalian internal, dan yang kedua ada efektivitas pelaksanaan pengendalian. Kita bahas yang pertama ya. Jadi rancangan pengendalian internal, yakni manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan tersebut. Dan selanjutnya efektivitas pelaksanaan pengendalian, yakni di samping itu manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Dan di sini ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Jadi di sini yang pertama ada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan, dan yang keduanya ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Dan di sini juga ya ada komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang pertama ada pemantauan, dan yang kedua ada informasi dan komunikasi, dan yang ketiga ada aktivitas pengendalian, dan yang terakhir ada pengendalian risiko. Dan juga ini ada lingkungan pengendalian ya. Jadi untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian berikut. Jadi yang pertama ada integritas dan nilai-nilai etis, dan juga yang keduanya ada kebijakan dan praktik SDM atau sumber daya manusia. Jadi kita bahas yang pertama, integritas dan nilai-nilai etis, yakni terdiri dari komitmen pada kompetensi, dan selanjutnya partisipasi dewan komisaris atau komite audit. Dan yang keduanya yang tadi ya ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jadi di sini ada struktur organisasinya, dan juga harus ada filosofi dan gaya praktik manajemen tersebut. Oke, dan di sini ya ada penilaian risiko. Jadi di sini tuh ada urutannya ya. Yang pertama mengidentifikasikan risiko, dan selanjutnya manajemen mengestimasikan signifikasi risiko tersebut, dan selanjutnya juga menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan juga mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan, dan selanjutnya auditor akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko oleh manajemen,
Dan selanjutnya lagi berdiskusi dengan manajemen dan yang hasil akhirnya memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut. Oke, dan di sini selanjutnya ya ada aktivitas pengendalian. Jadi aktivitas pengendalian di sini tuh yang pertama ada pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Selanjutnya ada pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait dan juga pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, dan juga ada pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakaian, dan juga ada pemisahan tugas yang memadai, dan yang terakhir ada otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Dan selanjutnya di sini ada dokumen dan catatan yang memadai ya. Jadi dokumen dan catatan yang baik itu harus terdiri dari yang pertama ada dipranomori secara berurutan untuk memudahkan pengendalian, dan selanjutnya harus disiapkan pada waktu transaksi berlangsung dan juga dirancang untuk berbagai pengguna, dan juga dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan yang benar. Dan juga sistem informasi dan komunikasi. Jadi bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas atau perusahaan serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Dan juga untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan yang pertama kelas transaksi utama entitas, yang keduanya bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, yang ketiganya catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, dan yang keempatnya bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset, dan juga sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Dan yang terakhir di sini ada aktivitas pemantauan ya. Jadi aktivitas pemantauan ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun website. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye bye.